Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini yang terbuka saja ya. Tentang apa yang akan kita bahas di pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang masih menyimpan perasaan dia sebenarnya dari kamu. Dia menyembunyikan siapa dia sebenarnya, atau dia sedang menyembunyikan sesuatu tentang jati diri dia ini sebenarnya siapa. Engagement, komitmen, competition, union. Aku lihat di sini dia ingin kayak menawarkan kembali untuk bisa bersatu lagi dengan kamu. Ya, aku lihat di sini ada sesuatu yang perlu kalian selesaikan di antara kamu dengan dia. Karena mungkin dia selama ini masih menyembunyikan perasaan dia sama kamu yang sebenarnya seperti apa. Dan aku lihat saat ini sikap antara kamu dengan dia kayak lagi diem-dieman, kayak lagi saling apa ya, saling mendiamkan, saling tidak mau bertengkar, kayak cuek, sama-sama cuek, kayak sama-sama tidak mau apa ya, ikut urusan satu sama lain, seperti itu ya. Dan aku melihat gini, keadaan kalian saling diem-dieman ini untuk melihat apa yang nanti seiring berjalannya waktu ini akan terungkap gitu ya. Jadi kalian tidak mau capek-capek mencari tahu apa yang selama ini masih tertutupi atau apa yang selama ini masih belum terbongkar, tapi kalian lebih memilih untuk biarkan waktulah yang menjawab, seperti itu ya. Dan diem-diemannya kalian ini aku melihat kalian manfaatkan ya untuk penyembuhan juga, untuk merubah situasi ya, untuk lebih tenang dan menyembuhkan diri dari patah hati kah, luka hati kah, kecewa, trauma atau apapun itu. Intinya di sini proses healing, proses menyembuhkan ya. Kemudian ada date. Aku melihat kayaknya kamu dengan dia lagi bertemu dengan orang baru nih ya. Mulai bertemu dengan orang-orang baru ya, mulai bertemu dengan orang baru, atau bahkan mungkin sudah mulai berkencan dengan orang baru. Ya, aku lihat di sini ada pertemuan dengan orang baru ya, baik kamu atau dia. Jadi ini ada energi orang lama, energi orang baru. Atau bisa jadi ini energi orang baru tapi dia belum jujur sama kamu. Oke, kita lihat ya ceritanya seperti apa. Ceritanya seperti apa? Oke, aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang gila kerja ya. Orang itu menghabiskan waktunya dengan kerja gitu. Ya, sibuk dengan pekerjaannya sendiri gitu. Terus itu juga orang yang sangat keras kepala. Dia punya pendirian, dia punya prinsip tuh kayak sulit untuk bisa dirubah ya. Orang yang kuat, mandiri, tidak bergantung ya pada orang lain. Terus itu juga keras kepala. Kemudian dia orang yang bisa diandalkan. Orangnya agak lambat, tapi walaupun dia lambat, setiap langkah atau keputusan yang dia ambil itu harus mantep, yakin bahwa dia mampu melakukannya, kayak gitu loh. Orangnya sabar, memang sabar. Jadi kalau misalkan ingin melakukan suatu tindakan itu tunggu waktu yang tepat gitu. Jadi nggak gerasak gerusuk orang yang menunggu waktu yang tepat. Jadi orang yang sabar banget menunggu gitu ya.
Orang yang sabar lah intinya gitu. Dia orang yang pekerja keras, berkomitmen, cuman agak konservatif ya, agak kolot, agak kaku, agak tradisional gitu ya orangnya. Pemikirannya agak kolot memang. Terus itu juga aku melihat di sini sebenarnya ya, kalau misalkan kalian mau memperbaiki hubungan ya, dia ini bisa loh menjadi pasangan yang diandalkan sehingga hubungan kalian bisa kuat loh, aku lihat di sini ya. Karena memang orangnya bisa diandalkan, terus juga dia orang yang sangat berdedikasi sekali. Kalau dia udah yakin pada satu pasangan, dia sangat berdedikasi sekali. Dia benar-benar serius dalam hubungan kayak gitu. Dia pekerja keras, dia orang yang teliti, cuman ya itu memang orangnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Orangnya toleran, bisa diandalkan. Terus juga kalau secara pribadi dia orangnya stabil ya. Tapi dia ini orang yang nggak suka dalam mengambil resiko ya. Dia orang yang lebih suka tidak mengambil resiko, baik itu di dalam kehidupan, bidang pekerjaan, atau apapun di kehidupan dia. Mau itu di hubungan juga dia nggak suka mengambil suatu resiko. Kalau misalkan kayak ada misalkan menjalani hubungan tidak direstui orang tua gitu, nggak akan dia perjuangkan walaupun dia sayang, walaupun dia cinta gitu ya. Oke, orang yang keras kepala, sulit banget dibujuk untuk merubah pandangan dia gitu ya. Sebenarnya hubungan kamu dengan dia tuh sama-sama solid sih. Kalian itu sebenarnya sama-sama solid, sama-sama bisa diandalkan. Cuman memang hubungannya itu flat, hubungannya itu stuck, hubungannya itu nggak mendebarkan, hubungannya itu nggak ada perkembangan kayak gitu. Sehingga inilah yang mungkin membuat kalian capek dengan hubungan ini, karena ya nggak ada situasi, nuansa-nuansa yang fresh, nuansa-nuansa yang mendebarkan gitu ya. Ya, aku lihat sebenarnya kamu selama ini tuh menginginkan dedikasi ya dari dia, menginginkan kepastian ya di hubungan ini. Sebenarnya kamu itu sebagai apa, dan juga keteguhan dari perjuangan dia. Tapi ternyata selama ini kamu tidak mendapatkan itu ya. Ya, karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Terus itu juga aku melihat sebenarnya nggak cuma dia sih yang sibuk dalam pekerjaan, kamu juga, ternyata kamu juga orang yang orang yang sibuk kerja juga. Sebenarnya gini, kalian itu realistis ya, sama-sama ingin mencapai tujuan jangka panjang dalam kehidupan ya. Kalian ingin bersikap realistis dengan kehidupan. Hidup nggak cuma soal cinta-cinta doang kayak gitu kan ya. Walaupun di sini kamu juga lebih memprioritaskan cinta juga sih. Kalau dia kan benar-benar pure yang cinta itu ya jangan terburu-buru. Nah, kalau kamu cinta itu terburu-buru kayak gitu. Dia orang yang realistis. Terus juga dia ini orangnya pemaaf, suportif ya. Dia ini orang yang punya kebijakan yang cemerlang ya, bisa dibilang adil ya. Ten of Swords, hubungan yang menyakitkan. Biasanya nih pengkhianatan nih ya. Kamu dan dia memang sudah bercerai, sudah berpisah. Bahkan perpisahan ini bukan dengan cara baik-baik. Ada kebencian di sini ya. Putusnya hubungan kalian tuh ada emosi, ada amarah, ada dendam, kebencian. Karena memang ada masalah yang serius di hubungan kalian akibat perpisahan ini ya. Pengkhianatan, ketidaksetiaan yang dia lakukan terhadap kamu. Terus juga dia memang orang yang selalu berdrama ya, dan orang yang gimana ya, orang yang berlomba-lomba mencari perhatian kamu, tapi dengan cara berdrama gitu loh. Dia selalu bertindak sebagai korban di hubungan ini ya. Jadi mungkin sering sekali memutarbalikkan fakta, atau ya kayak sok-sokan dia yang tersakiti, dia yang terluka gitu ya.
Untuk mendapatkan perhatian kamu juga gitu, dia sok-sokan tersakiti oleh selingkuhannya, dia sok-sokan hidupnya menderita seperti itu untuk mendapatkan perhatian kamu. Sayangnya di sini kamu sudah tahu kelakuan dia, sudah tahu aslinya nih orang kayak mana. Dia selalu gagal merubah perilaku dia, sampai terakhir kali kamu memberikan kesempatan dia untuk berubah atau menjelaskan segala sesuatunya, tapi dia tidak pernah mau jujur, tidak mau pernah berubah dengan perilakunya selalu sama seperti itu. Ya, berulang kali kamu memberikan kesempatan tapi dia tidak mau mengambil kesempatan itu untuk berubah. Five of Swords, aku lihat saat ini dia sedang mendapatkan konsekuensi ya dari tindakan dia, dan konsekuensi ini nampaknya tidak menguntungkan bagi dia ataupun bagi kamu juga ya, karena banyak sekali ketidaksepakatan, dan aku juga di sini melihat ada indikasi permusuhan di antara kalian karena konflik yang signifikan sering terjadi di antara kamu dengan dia. Terus juga aku lihat komunikasi kalian buruk banget ya, mungkin jarang banget ada komunikasi, ataupun setiap kali ada komunikasi nggak sepemahaman atau beda pola pikir atau beda ya apa sih ya, beda tafsir kayak gitu. Terindikasi dikonfirmasi dengan Five of Swords, perselingkuhan banget ya, kecurangan yang dia lakukan. Terus juga aku lihat di sini ternyata dia punya perilaku yang merusak diri sendiri, entah dia mungkin pemakai narkoba, suka hubungan seks bebas, atau apa, suka minum minuman keras ya, atau suka apa itu namanya, lembur kerja, begadang ya, suka begadang atau apa. Intinya dia ini punya perilaku yang merusak diri sendiri ya, entah apa itu. Terus itu juga aku lihat hubungan ini sudah mencerminkan kegagalan, makanya di sini kamu memilih untuk bercerai atau berpisah dengan dia karena memang benar-benar masalah di antara kamu dengan dia sudah parah banget ya, dan juga menunjukkan bahwa dia tidak mau berubah. Selama ini ada emosi-emosi yang dari dia itu tidak menyenangkan bagi kamu, dan emosi-emosi itu terjadi dengan tidak terduga gitu ya. Sering sekali adu argumen di sini. Dan setiap kali kalian berkomunikasi selalu terjadi konfrontasi yang mudah pecah ya. Selalu terjadi ketegangan, tuntutan ya. Sehingga terjadinya kegelisahan ya, perkelahian di antara kalian kayak gitu. Ya, hubungannya nggak adem ayem lah aku lihat di sini. Kemudian aku lihat juga dia memang orang yang sangat punya beban, terutama dari pekerjaan ya. Kayaknya pekerjaan dia sesulit itu kah gitu ya. Soalnya ini Ten of Swords loh, Ten of Wands loh. Jadi beban kerja itu wah berat banget. Nggak tahu deh, dia kerjanya kuli panggul apa gimana, atau mindahin rumah. Nih lihat ya, ada seseorang yang membawa 10 tongkat, tapi dia ngebawanya tuh kayak udah capek banget gitu, kayak seberat itu gitu loh, ya kan? Nggak kelihatan ya, nih seperti ini, kayak capek banget ya, kayak beban dia berat banget dalam pekerjaan, sehingga aku lihat memang dia nggak bisa gitu loh untuk meluangkan waktu untuk hal-hal yang bersifat percintaan, romansa, bahkan sampai sekarang. Kalau sampai sekarang pekerjaan dia itu masih menjadi beban bagi dia, itu dia pun nggak bisa gitu loh meluangkan waktu untuk hal-hal yang bersifat romansa, entah apa pekerjaan dia. Ya, mungkin kalian tahu lah ya pekerjaan dia apa, entah kuli panggul kah, soalnya berat banget itu. Atau memang mungkin dia pekerjaannya itu yang berhubungan dengan kontrak, sehingga dia harus mengejar target gitu ya. Intinya beban dia berat banget dalam pekerjaan, sehingga dia belum bisa untuk meluangkan waktu berhubungan dengan percintaan itu. Makanya di sini dia masih menyembunyikan perasaan dia sama kamu gitu ya. Ace of Swords, tapi aku melihat akan ada komunikasi lagi nih dari dia. Dia ingin menyelesaikan masalah yang terjadi di antara kamu dengan dia. Dia ingin memanfaatkan komunikasi yang akan nanti dia buka, itu mendiskusikan hal-hal penting di antara kalian, terutama masalah-masalah yang belum terselesaikan di antara kamu dengan dia. Kemudian juga dia akan secara jujur dan terbuka membicarakan segala sesuatunya yang memang masih menjadi kerancuan di hubungan kalian, yang masih menjadi konflik, masih menjadi masalah di antara kamu dengan dia. Dia tahu bahwa suatu saat nanti ketika dia membuka komunikasi dengan kamu, pasti nanti akan ada pertengkaran juga. Tapi ya mau nggak mau dia harus
harus membicarakan ini ya, dia tidak bisa lama-lama terus mengabaikan ini gitu. Makanya sejak sekarang dia mulai mencari cara gimana untuk berkomunikasi dengan kamu secara efektif agar tidak menimbulkan pertengkaran yang lebih memanas, atau justru malah tahu-tahu kamu langsung cut off dia ya, baru komunikasi cut off gitu ya kalau lihat di sini. Oke, kemudian Queen of Cups. Saat ini aku melihat dia sedang mencoba untuk bersabar ya, sedang mencoba untuk mengasuh diri dia sendiri ya, memenuhi kebutuhan dia terlebih dahulu dan juga menstabilkan emosi dia agar dia ya bisa bersatu dengan kamu. Karena gini, kalau aku lihat memang hubungan kalian ini kalau misalkan mau langgeng itu sangat bergantung pada keterbukaan dan kejujuran diri sendiri terhadap perasaan masing-masing ya. Karena kalau aku lihat mungkin selama ini dia tidak pernah mengakui perasaan dia sama kamu, atau mungkin pernah mengakui perasaan dia sama kamu, tapi mungkin ada sesuatu hal yang terjadi sehingga ketika kamu tanya lagi, kamu dia itu kamu anggap kebalik, kamu itu dianggap dia sebagai apa, dia tidak menyatakan perasaan yang sama seperti yang dulu pernah dia katakan. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi ada sifat manipulatif dia, atau ya mungkin dia memang sadar diri ya, saat ini belum ada kemampuan bagi dia untuk jujur sama kamu. Dan aku melihat saat ini juga kalau misalkan kamu dengan dia memang saat ini sudah mulai sudah berpisah ya, baik dia ataupun kamu mulai mencari orang baru ya. Dan aku lihat di sini kayak orang yang akan bersama dengan kalian ini, baik ini dari kamu ataupun dia, orangnya lebih ramah daripada orang lamamu ini ya, lebih penuh perhatian, lebih penuh kasih sayang ya. Terus juga orang baru kalian ini memiliki belas kasih dan pendengar yang hebat. Aku lihat di sini orangnya pemalu, pendiam ya, dan dia orang yang setia loh, orang baru ini, orang baru dari kamu atau orang baru dari dia. Jadi ini ada energi orang lama dan ini energi orang baru. Jadi aku nggak tahu kenapa energi orang baru cuma seiprit gitu ya. Yang terbaca cuma ini, Death sama Queen of Cups ya. Mungkin karena baru kali ya, jadi energinya masih sedikit yang terbaca gitu. Oke, jadi ini 3 di atas oracle-nya untuk orang lama, dan untuk tarotnya ini ada 5 energi orang lama. Untuk orang baru di sini cuma 1, di sini juga 1 ya, mungkin karena orang baru ya. Oke, kalau aku lihat seperti itu. Oke, ini jadi mau yang kita bahas orang baru atau orang lama. Kalau orang baru ya, kita lihat orang baru deh, soalnya di sini kamu kayak udah nggak peduli ya, kayak udah nggak peduli ya. Kayak kita lihat deh orang baru kamu ini seperti apa sih. Orang baru yang ingin bersamamu seperti apa karakternya, orangnya seperti apa. Nampaknya hubungan kamu dengan orang baru ini juga on off ya. On off karena di sini ada Eight of Cup. Entah ini siapa yang nanti akan tiba-tiba menghindar, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba ghosting ya. Tapi nanti semesta akan ngedatengin dia lagi. Ya, kalian akan dipersatukan kembali karena memang masih ada urusan yang belum selesai di antara kamu dengan dia. Ya, aku lihat di sini. Queen of Pentacles, Queen of Wands. Aku melihat di sini dia ada kemandirian sih secara finansial. Dia suka merawat diri. Cuman memang aku lihat ada masalah nih di pekerjaan dia atau di rumah dia, di keluarga dia. Entah apa yang terjadi. Pokoknya di sini dia sering berkonflik di antara pekerjaan dia dengan rumah dia. Mungkin memang orangnya agak egois atau gimana ya, karena aku lihat di sini dia memang orangnya agak egois. Cuman memang kelihatannya orang yang nggak dirawat gitu loh, orang nggak terawat gitu loh.
pecemburu ya, orang baru ini pecemburu banget. Ada rasa selalu tidak aman ya, agak serakah memang, terus juga materialistis orangnya ya, orang barumu ini. Lah kalau aku lihat sih 11-12 ya, kayak orang lamamu ya ini ya. Agak serakah, materialistis, tidak toleran orangnya. Kalau orang baru orang lamamu kan agak toleran ya. Kalau orang barumu ini agak tidak toleran. Ya, tidak toleran, dia orangnya tegas, kalau dia nggak suka ya nggak suka gitu. Ya, orangnya nggak toleran, jadi agak lebih kejam. Kejam dia itu gamblang. Kalau orang lama kan kejamnya itu langsung nusuk gitu ya, karena di sini lihat nih ada lebih banyak swordnya kan. Kalau di sini tuh lebih banyak energi earth-nya, earth sign ya. Jadi aku melihat di sini kalau dia dengan gamblang, kalau dia diem-diem nyakitin gitu. Tapi sebenarnya 11-12 nih orang baru ya, orangnya egois juga dan orangnya iri hatian loh ya, orang barumu ini. Oke. Kemudian aku melihat di sini untuk kisah percintaanmu bersama si dia itu kayak entah ini akan kamu atau dia yang akan merasakan kurang perhatian di hubungan ini ya. Ada ketidakseimbangan juga mungkin yang akan kalian alami di hubungan ini, serta ada perasaan lelah, ada perasaan ketidakmampuan untuk menerima sepenuhnya. Bisa jadi kamu mungkin belum bisa menerima dia sepenuhnya, atau dia yang belum bisa menerima kamu sepenuhnya ya. Situasikan aja, karena kalau aku lihat di sini hal utama yang harus kalian lakukan adalah merawat diri ya. Mungkin salah satu di antara kalian kayak lagi nggak terlalu suka merawat diri atau gimana. Jadi aku lihat di sini kalian harus bisa jujur ya dengan perasaan kalian sebenarnya. Terus itu juga tingkat kecemburuannya kuat banget aku lihat di sini. Sehingga ada rasa tidak aman di pihak kamu mungkin. Terus juga hubungannya mungkin akan membosankan, kayak terjebak dalam kebiasaan kalian berdua masing-masing. Kalau kebiasaan kalian pemalas ya udah, kayak punya dunianya sendiri-sendiri gitu, akhirnya hubungannya flat, hubungannya membosankan seperti itu. Ada perilaku yang posesif juga dari dia, atau ada perilaku yang mendominasi dari pihak kamu atau dia ya. Jadi sebaiknya kalian harus selalu bisa mengkomunikasikan rasa tidak aman satu sama lain ya, jangan dipendem-pendem, jangan diem-diem aja. Terus juga aku lihat di sini kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang jahat, pemalas, kelihatannya emang nggak menarik bagi kamu ya. Mungkin dia memang bukan style kamu, intinya di mata kamu dia nggak menarik gitu ya. Dia orangnya otoriter, dia orangnya kayak selalu menuntut orang lain untuk melakukan semua pekerjaan, jadi kayak otoriter gitu ya orangnya. Dia orang yang memiliki gaya dalam gaya dalam pengasuhan, gaya dalam bertindak itu keras ya, orangnya keras, tapi dia orang yang lalai ya, itu karena memang mungkin pemalas ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau misalkan kamu mau dengan orang baru nih, mungkin aku lihat kayak kamu kurang percaya diri juga sih ya, untuk bisa berjalan bersama dia. Ya, aku lihat kayak kamu pun kayak belum bisa welcome dengan orang ini. Karena kalau aku lihat juga dari karakternya, ini orang 11-12 sama orang lamamu gitu. Masih ya sama-sama baik. Cuman bedanya kalau dia tidak menyembunyikan, ya dia orangnya terbuka. Kalau orang lamamu kan terbuka gitu. Terus itu juga Queen of Wands. Dia orang yang perlu sedikit mengatur kebutuhan dia pribadi. Mungkin memang keadaan dia belum stabil ya. Sehingga aku lihat di sini dia juga orang yang sangat mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia. Dia takut nantinya akan menyakiti kamu ya. Jadi orangnya memang hati-hati ya, hati-hati banget dia. Jadi kayak dia selalu membuat notes gitu. Kalau misalkan nih apa yang tidak kamu suka, nah dia notes gitu ya, biar dia ingat gitu. Jangan sampai di kemudian hari apa yang tidak kamu suka itu dia lakukan gitu loh. Ya orangnya memang hati-hati aku lihat di sini. Terus juga
apa ya, orang yang memang kelihatannya percaya diri, cuman dia harus bisa membedakan antara percaya diri dengan egoisnya, karena kelihatannya juga orangnya memang egois kan. Terus juga dia ini orang yang selalu apa ya, memaksakan kebutuhan dia terhadap orang lain ya, sehingga mungkin kamu akan ngerasa jengkel atau kesel ya. Jadi kalau misalkan dia pengen A ya kamu harus ngelakuin A, seperti itu. Aku melihat di sini. Terus itu juga dia merasa orang yang sangat gini, bisa disebut narsis nggak sih ini ya? Jadi gini, dia merasa bahwa rasa kepercayaan diri dia itu tuh kayak suatu daya tarik gitu ya. Tapi sebenarnya dia kayak butuh atau perlu memahami bahwa segala sesuatunya tuh harus memiliki batasan. Karena kalau aku lihat kemungkinan ini lebih ke narsis juga sih ya. Jadi kadang-kadang dia ini juga suka emosian ya. Kadang-kadang emosinya suka meledak-ledak, nggak terkendali. Gitu sih kalau aku lihat ya. Terus juga orangnya suka berubah-ubah, egois banget loh di sini. Terus juga orang yang cepat kehilangan minat gitu loh. Ya, dia orangnya pelin-pelan. Dia juga apa ya, tidak terlalu peduli dengan kebutuhan kamu. Ya, orang yang kayak masa bodoh, orangnya cuek gitu loh. Jadi kalau aku lihat ini sebenarnya 11-12 dengan orang lamamu. Oke, seperti itu ya. Oke deh, intinya seperti itulah ya orangnya. Terus juga ada Page of Pentacles juga. Orangnya bodoh ya, kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, malesan orangnya, kurang punya potensi, kurang punya prestasi, suka menunda-nunda ya. Terus juga banyak kehilangan kesempatan ya. Dia ini kalau aku lihat prospeknya buruk deh kalau mau jadi pasangan kamu ya. Ya mungkin karena memang orangnya males itu ya. Kok jadi males juga aku bacanya. Kalau ceritanya seperti ini ya, gak ada yang mending-mending ini. Terus itu juga aku melihat kamu harus bisa berhati-hati ya. Ada kemungkinan dia ini orangnya juga nggak jujur dan nggak setia juga. Ada pertanda ketidakdewasaan juga dari si dia. Orangnya suka murungan, orangnya punya watak yang masam ya. Terus juga dia orang yang nggak suka kebohongan. Jadi kalau ada yang berbohong di sini, siap-siap kehilangan seumur hidup dan menyesali seumur hidup. Ya, karena memang orangnya juga tegas kan, keras, orangnya keras, lebih tepatnya keras. Jadi kalau misalkan kamu berbohong, dah nggak ada ampun gitu. Dan juga aku lihat mungkin kamu seperti itu ya. Dan kalau misalkan kalian ingin balikan lagi, aduh, ini butuh pengorbanan ini, butuh pengorbanan ya. Aku lihat di sini mungkin seiring berjalannya waktu hubungan kalian akan membosankan ya, penuh dengan rasa kesal di sini. Ya mungkin kalau misalkan kalian memang nanti belum menikah dengan orang baru ini, pastikan dia, kalau aku lihat di sini dia kayaknya memang belum siap berkomitmen. Kalau misalkan sekarang kalian bersama orang baru ini belum menikah, ternyata memang orang baru kamu ini tuh belum siap untuk berkomitmen. Ya, jadi it's okay. Sebaiknya tidak terburu-buru untuk memaksakan untuk berkomitmen, karena memang orang ini masih belum. Rugi lah kalau kamu menjalani hubungan dengan orang yang wataknya seperti ini ya. Aduh, nggak tahu deh ini energi siapa ya. Oke, tapi ada indikasi hubungan ini kan on off ya. Kalau aku lihat memang ini juga ada The Magician, berarti memang ada keinginan dia juga untuk berkomitmen. Bisa jadi mungkin gini, ketika dia ini kan di sini aku lihat memang belum siap ya untuk berkomitmen. Mungkin nggak dalam waktu dekat ini dia siap untuk berkomitmen, karena kan hidup dia belum stabil aku lihat di sini ya. Tapi karena di sini ada The Magician, suatu saat nanti dia siap untuk berkomitmen dengan kamu gitu ya. Dia akan siap untuk berkomitmen, cuman memang di awal-awal gak terburu-buru untuk berkomitmen dengan kamu
Yang terpenting adalah di sini, kalau memang kamu ingin bersama orang barumu, kalian harus bisa lebih memperkuat dan lebih mendalami dia, ya. Bisa saling saling intim lah ya dalam hubungan ini. Maka di sini kalian bisa mengharapkan atau bisa mendapatkan komitmen yang kuat bersama dia gitu ya. Dan kamu juga bisa mendapatkan kebahagiaan dan cinta yang luar biasa dari dia kalau aku lihat di sini, karena memang aku lihat juga sebenarnya dia ini mungkin usianya juga udah matang, jadi memang niat memang ingin komitmen gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya tergantung dari kaliannya ya. Kalau kalian masih tetap mau bertahan dengan orang baru ini dan mau memperjuangkan hubungan kalian berdua, ya, mau sama-sama saling mengerti, mau sama-sama saling mencocokkan, mau sama-sama saling menghargai, maka The Magician ini akan terjadi. Karena kalau aku lihat juga, kamu bertemu dengan orang yang memang serius sama kamu. Kalau aku lihat di sini ya, dia juga memang mengharapkan komitmen yang kuat dengan kamu. Ya, dia juga akan bisa memberikan kebahagiaan cinta yang luar biasa dengan kamu. Ya, terus juga aku lihat di sini dia ingin serius sama kamu. Dan dia juga akan memperlakukan kamu dengan baik, ya, menjadikan kamu orang yang bahagia, ya. Dan kalau misalkan kamulah di sini yang sebenarnya takut untuk berkomitmen, maka dia bisa meyakinkan kamu untuk percaya diri berkomitmen, mau berkomitmen dengan dia gitu. Ada tekad yang kuat, dan aku lihat di sini dia juga akan setia loh untuk kamu, ya, menyenangkan kamu, ya, memberikan kebahagiaan terhadap kamu gitu. Jadi kalau misalkan di sini ternyata kamulah yang belum siap berkomitmen, dia akan membantu kamu untuk siap berkomitmen. Tapi kalau misalkan di sini dia yang sebenarnya dari awal belum buru-buru untuk berkomitmen, berarti dia butuh proses untuk melihat dari effortnya kamu juga gitu ya. Karena di sini tergantung dari effort kalian berdua gitu. Kalau misalkan kamu memberikan dia kenyamanan, kebahagiaan, kalian bisa cocok, nih orang memberikan segalanya. Aku lihat di sini memberikan kamu kebahagiaan. Seperti itu. Karena di sini ada Wheel of Fortune juga, ya. Aku melihat energinya masih juga on off gitu ya. Jadi siapapun yang ingin berpisah, ya, baik kamu ataupun orang baru ini misalkan ingin ngeghosting atau ingin berpisah, kalian akan dipersatukan kembali, didatengin lagi gitu ya. Urusannya ada yang belum selesai. Aku lihat di sini gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ceritanya hampir 11-12 dengan orang masa lalu. Cuman kalau ini lebih menunjukkan effort, lebih menunjukkan minatnya terhadap kamu. Kalau orang baru ini kan diem-diem gitu ya, apa sih, selalu menutup-nutupi. Nah, kalau orang baru ini enggak, jor-joran dia. Itu aja bedanya orang lama dan orang barumu. Silakan tentukan ya, kamu akan seperti apa, kamu akan bersikap seperti apa. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiak orang lama deh, ini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi orang baru ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Jadi jangan terburu-buru ya, dijalani aja dulu, dianalisa aja dulu, seperti itu. Nah, kalau aku lihat orang baru nih, mau dibilang mendingin dengan orang lama ya lebih mending, tapi ya masih 11-12 juga gitu sama orang lama ya. Tergantung prioritas, tergantung ini ya, kriteria kamu cari pasangan tuh yang seperti apa gitu ya. Intinya jangan mengorbankan hidupmu karena mungkin usia sudah udah matang kayak gitu, jadi buru-buru. Jangan mengorbankan hidupmu gitu ya. Dinilai aja dulu. Ini bulan bisa jadi bulan lahir kamu atau bulan lahir dia ya, bulan lahir orang baru kah, orang lama kah gitu ya.
Ada Agustus, April, Maret, Juli, Juni, Januari, Desember, November, Februari, Mei, dan September. Ini angka bisa tanggal lahir, umur, atau huruf-huruf angka-angka ini ada hubungannya antara kamu dan mereka, gitu ya. 7, 5, 22, 11, 18, 9, 6, 23, 24, 30, 28, 15, 12, 17, 26, 24, 13, 25, 29, 19, 16, 21, 10, 29, 20, 27, 1, 2, 3, 31. Oke, apalagi sionya bisa sionya kamu atau sionya mereka ya. Ada sio tikus, sio macan, sio kambing, sio anjing, sio kuda, sio babi, sio ular, sio kerbau, sio naga. Alfabetnya bisa nama kamu atau nama mereka, inisial kamu atau inisial mereka, situasikan aja. U, O, N, Y, L, F, Z, Q, H, S, K, B, V, E, D, M, A, I, G, J, P. Oke, aku rasa cukup ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaanmu, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.